Dan memang sejarah juga Anda berdua ini memimpin di saat bencana. Iya, Iya. Ya kan? Saya Kasih kan? ingin mengklarifikasi sejarah bahwa Iya. pada saat itu dikatakan Presma pada saat itu menghilang Iya, iya, iya. atau melarikan diri. Ya. Oke, jadi intinya mendukung atau tidak Yayan Palu menjadi UIN ini? Laki-laki itu layak luka. Iya. Ya. Karena kenapa? Laki-laki tanpa luka, laki-laki tanpa cerita. Jalan mahasiswa ini tidak ada yang lurus. Dia harus melewati 2 jurang untuk mencapai kesuksesan. Tapi mungkin itu takdir Tuhan kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat-sahabat pengikut setia dari channel General Campus? Pada kesempatan kali ini seperti biasa kita menghadirkan konten-konten yang bersifat informatif, edukasi, dan juga memotivasi dan juga menginspirasi buat sahabat-sahabat sekalian. Tokoh inspirasi kita pada kesempatan kali ini, pada episode kali ini adalah mereka yang pernah dulu mengabadikan namanya sebagai tokoh yang paling populis di masanya. Di sebelah kanan saya yang pakai kaos merah ini, yang mirip Ariel ini kan. Jadi dulu di masa dia sering dipanggil Boril katanya di dalam kampus. Makanya dia jadi presiden mahasiswa. Jadi namanya Muhammad Takdir SE, sarjana ekonomi. Beliau adalah mantan presiden mahasiswa IAIN Palu, bukan mantan. Presiden mahasiswa IAIN Palu pada tahun 2018. Karena yang namanya presiden tidak ada istilah mantan. Baru pada masanya. Pada masanya. Jadi Takdir ini adalah presiden mahasiswa IAIN Palu pada tahun 2018. Betul itu? Benar sekali. Oke. Iya. Di sebelah kiri saya namanya Muhammad Fajar. Beliau bukan mantan, Ketua Senat IAIN Palu pada tahun 2018. Betul? Betul. Oke, jadi kita sangat beruntung karena bisa menghadirkan kedua tokoh ini. Jadi untuk teman-teman mahasiswa yang sekarang ini penasaran seperti apa wajah-wajah presiden dan ketua senat pada tahun 2018, sudah mereka berdua ini sudah. Ini sudah model wujudnya ini. Jadi sebelum kita masuk pada sesi dialog yang nantinya akan kita bincangkan pada episode kali ini, biar mahasiswa dan juga pemirsa tahu, boleh dijelaskan dulu apa aktivitasnya Takdir sekarang ini? Iya. Sudah fokus di mana? Kalau saya sekarang fokusnya di dunia UMKM kan, Dak? UMKM ya? Iya. Nah, Di mana bergerak di jasa penjualan sayur mayur di Kota Palu dengan brand Gading. Oh iya, Iya. sekalian apa promosi nanti untuk link Instagramnya nanti kita tulis di deskripsi video ini. Nanti Oke. untuk teman-teman yang butuh apapun itu, jadi sekalian ini mahal bayarannya. Iya, karena nanti kita sudah sekalian berhitung beriklan, setelah kan? dari sini. Oke, kan? sip. Oke. Jadi dia sekarang dulu waktu kuliah jurusan apa? Jurusan ekonomi. Berarti sama ya, maksudnya dia sesuai dengan disiplin keilmuan Iya, waktu iya. kuliah, prakteknya sama juga, bergerak Iya. di bidang ekonomi. Ekonomi. Kalau Bro Fajar sekarang apa aktivitasnya? Kalau saya aktivitas sekarang ini kayaknya belum ada karena saya lagi mengarah lagi Menyelesaikan menyelesaikan S2 saya di di UIN Wali Songo. Oh, selamat. Win Wali Songo, luar biasa. Sudah ambil S2 dia sekarang. Jauh apa? Berarti Presma tertinggal, Iya. kan? Iya. Jadi sudah berapa tahun S2-nya di Semarang? Ya, sekarang saya sudah semester 4. Tapi di S2 ini ngambil jurusan yang sama juga? Iya, saya linear. Oh linear ya? Berarti memang ada niat mau jadi rektor Iya, ya? rektor. Mau jadi profesor kan? Jadi kita doakan nanti mereka berdua ini bisa jadi tokoh-tokoh Amin, amin. pelanjut di Amin, kemudian amin, hari. amin. Oke, jadi tujuan kita undang Bro Takdir dan juga Bro Fajar pada malam hari ini, sebenarnya kita mau memberikan semacam gambaran seperti apa situasi di masa Anda berdua menjabat pada saat itu. Nah, saya mau mulai begini. Sekarang kita lihat ada banyak kebijakan-kebijakan negara yang harusnya itu menjadi bahan diskusi dan juga bahan untuk mahasiswa ini untuk memperjuangkan itu. Tapi hampir kita lihat beberapa kali isu misalkan revisi undang-undang KPK, Iya.
kemudian yang paling terbaru Omnibus Law. Hampir kekuatan gerakan mahasiswa itu tidak nampak. Iya. Ada beberapa kali tapi tidak seintens dulu. Kalau dulu itu kan hampir setiap minggu itu di follow up terus. Kira-kira apa menurut Bro Takdir sekarang ya? Apa kendala kira-kira sampai sekarang ini gerakan di tingkatan mahasiswa itu menurun? Kira-kira apa penyebabnya? Kalau berkaca dari pengalaman-pengalaman terdahulu? Nah, kalau pengalaman kita terdahulu ya dari 2014 ya 2014 saya sebagai maba dan alhamdulillah Allah menggariskan kita dan sesuai nama saya Takdir diberi amanah lah memimpin Dewan Palu 2018. Yang kalau saya lihat sekarang ini bahwa ada siklus perputaran dari generasi ke generasi. Sekarang kita lebih banyak generasi, mohon maaf ya, mahasiswa sekarang lebih baper. Sehingga apapun yang garis perjuangan yang harus diperjuangkan itu selalu bertanya apakah ini layak diperjuangkan atau tidak. Seperti itu. Masuk akal. Berarti mahasiswa sekarang beda kayak dulu ya. Kalau dulu tahan banting. Biar sudah dihantam dengan pentungan maju terus. Iya, maju terus. Oke. Kalau Bro Fajar lihat fenomena ini bagaimana ini? Ini natural saja terjadi atau ada faktor-faktor yang menyebabkan sehingga gerakan mahasiswa hari ini kurang begitu agresif gitu? Kalau saya berkaca dari 2014 karena saya juga maba 2014. Selesainya 2019, saya melihat siklus itu memang ada perubahan antara senior-senior kita terdahulu dengan sekarang. Kalau saya melihat ketika pemilihan terjadi, kalau saya ini melihat pemilihan terjadi, pemilihan mahasiswa atau pemilihan gubernur kemarin? Pemilihan di tingkat mahasiswa. Di tingkat mahasiswa. Oh, di tingkat mahasiswa. Kalau melihat di tingkat mahasiswa, kalau saya melihat berkaca ke depan ke belakang 2014, 2015, mungkin 2015 yang terlalu wow saya lihat. 2016 mulai redup. Yang 2015 itu siapa presmanya? Saya melihat. Kalau 2015 sebut. Ya, kita punya host sebagai presiden. Jadi kita ini orbitan dari beliau. Sebut-sebut juga kasihan. Iya. Tidak terkenal ini. Oke, lanjut. Kalau saya melihat 2016 agak sedikit meredup. Karena melihat ketika siapa yang menjabat sebagai pemimpin kampus, organisasi-organisasi ini tidak mengikut. Artinya bahwa dia mendoktrin bahwa mahasiswa itu jangan ikut ini, ada kepentingan pribadi. Berarti terjebak di ego sektoral. Berarti tidak ada penyatuan antar kelompok-kelompok gerakan. Oke, jadi sebelum saya masuk ke tema-tema yang lebih berat lagi, saya mau tanya dulu. Menurut data yang saya kumpulkan dari Badan Intelijen Kampus yang disampaikan pada Jenderal Kampus ini, katanya Saudara Takdir waktu menjabat Presma tahun 2012 dan Saudara Fajar menjabat jadi Ketua Senat pada tahun 2012, konon katanya kalian berdua ini satu ruangan. Satu ruangan. Itu bagaimana ceritanya bisa sampai, biasanya kan kalau yang biasa idealnya terjadi ya. Kalau misalkan presmanya dari Tarbiyah pasti senatnya dari Syariah. Kalau misalkan dari presma senatnya dari Fuad, presmanya dari Syariah. Biasanya kan beda-beda fakultas. Sedangkan beda jurusan saja itu tidak masuk akal. Apalagi ini kalian satu kelas. Ini sebenarnya di satu kelas itu bagaimana ceritanya sampai pada tahun itu 2018 itu kalian berdua bisa jadi sama-sama menjabat itu bagaimana? Iya, mungkin Saudara Fajar yang mau jelaskan. Ya, jadi saya jelaskan awalnya saya dengan Takdir dipertemukan di satu organisasi. Yang namanya ketika itu kami istilahnya disuruh untuk bahasa kasarnya, istilahnya disuruh untuk maju. Kami tidak tahu apa itu yang kenapa sampai terjadi begitu. Kita juga tidak ada niat. Tidak ada niat untuk mencalonkan. Tapi mungkin itu takdir Tuhan mempertemukan kita di satu organisasi, satu ruangan, satu jurusan, satu fakultas menjadi pemimpin di 2018. Ini ngeri sedap ini kalau begini. Ini bisa dicatat ini sebagai fenomena alam yang luar biasa. Jarang terjadi. Bisa satu kelas menaklukkan kampus sebesar ini. Jarang terjadi di Enpak dan itu sejarah. Itu sejarah di 2018 kita buktikan itu. Betul.
Dan memang sejarah juga Anda berdua ini memimpin di saat bencana. Iya. Ya kan? Jadi teman-teman 2018 itu kebetulan Sulawesi Tengah khususnya Palu Sigi Donggala itu ditimpa sama bencana dahsyat. Yang sangat menyayangkan. Gempa bumi, tsunami dengan likuifaksi. Jadi mereka berdua ini berhadapan dengan itu. Jadi coba tolong dibagi ke teman-teman pemirsa channel General Campus. Apa yang Anda rasakan pada saat memimpin di situasi bencana itu? Saya mulai dari Ketua Senatnya dulu lah. Karena ini pemimpin di tingkatan organisasi mahasiswa. Kira-kira kondisinya, jadi begini, untuk Presiden mahasiswa ini, dia memimpin mahasiswa. Sementara Ketua Senat ini memimpin seluruh organisasi kemahasiswaan yang ada di IAIN Palu. Coba ceritakan Pak Fajar, kira-kira pada saat itu organisasi di kampus pada saat itu lumpuh total atau bagaimana? Coba ceritakan. Ya, jadi saya ceritakan kondisinya dulu. Iya. Kampus IAIN Palu itu terletak dekat dengan pantai. Pantai ya. Secara tidak langsung, yang pertama dihantam adalah kampus kita, IAIN Palu. Betul. Gedung Student Center, tempat pertemuan mahasiswa hancur. Gedung UKM mahasiswa hancur juga. Jadi ketika itu aktivitas itu tidak ada. Lumpuh ya? Lumpuh aktivitasnya. Berarti pada saat itu, jadi begini, akibat goncangan gempa dan hantaman tsunami itu hampir mayoritas gedung-gedung kemahasiswaan itu tidak bisa digunakan kan? Nah, kira-kira itu terjadi pada saat berapa bulan menjabat? Anda terangkatnya bulan... Saya terangkat bulan Januari 2018, kemudian gempa 28 September 2018 berarti sekitaran 9 bulan ya. 9 bulan. Kira-kira pada saat itu berarti kan kalau masa jabatan Senat kan 1 tahun. Iya. Kalau berarti masih ada sekitaran 3 bulan ya. Apa yang bisa dilakukan pada saat itu? Jadi bagaimana cara Anda untuk mengumpulkan kembali semua pimpinan-pimpinan kemahasiswaan itu untuk terus bergerak maju? Ya. Selama waktu 28 September terjadi, dari bulan Oktober, November, Desember kita tidak melaksanakan kegiatan. Tidak bisa sama sekali ya? Tidak melaksanakan kegiatan. Tapi perjuangan mahasiswa, hak-hak mahasiswa itu kami perjuangkan bersama Bro Takdir. Pada saat itu ada yang mahasiswa meninggal diberikan uang santunan ya. Ada mahasiswa yang kehilangan kos diberikan hunian sementara untuk tempat. Banyak sekali yang kita perjuangkan. Jadi memang berat pada saat itu ya. Berat sekali. Oke, Bro Takdir, jadi yang kita tahu, ini saya dapatkan datanya ini, katanya pada saat gempa terjadi, Bro Takdir tidak di Palu pada saat itu ya? Iya. Melarikan diri kemana? Saya bukan melarikan diri. Oh iya. Saya dapat di sini ini melarikan diri. Bagaimana sebetulnya? Ini untungnya ada channel ya, channel General Campus. Betul, untuk mengklarifikasi saya ingin mengklarifikasi sejarah bahwa pada saat itu dikatakan Presma pada saat itu menghilang atau melarikan diri. Nah, jadi saya mau ceritakan sedikit kronologis. Oke, silakan. Saya berikan waktu. Nah, untuk mahasiswa yang Palu. Ya, silakan sampaikan dengan seksama dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Yang mungkin buyar dengan sejarah 2018 ya, karena memang situasi kampus pada saat itu mencekam. Sabarnya emosi. Saya bukan emosi, tapi memang energi itu ketika menceritakan itu saya sangat mengeluarkan inspirasi besar ketika saya telepon Pak Fajar ketika saat itu. Saya bilang boleh tidak dikonsolidasi mahasiswa ketua lembaga untuk bagaimana mengefisienkan gedung atau mungkin tempat-tempat yang bisa direlokasikan oleh mahasiswa. Tunggu, sebelum itu memang pada saat itu Anda di mana waktu gempa itu? Iya, pada saat itu ada undangan BEM perguruan PTKIN. Nah, dilaksanakan di Yogyakarta. Oh, pertemuan BEM PTKIN seluruh Indonesia, tuan rumahnya di Yogyakarta. Iya, di Yogyakarta. Anda berangkat waktu itu tanggal? Saya berangkat pada saat itu tanggal 25. Tanggal 25 September. Ya. Dengan range waktu kegiatannya 3 hari. Kebetulan di tanggal 28 itu adalah saya check out harus terbang ke Palu. Balik ke Palu. Ketika saya sudah di bandara mau balik ke Palu, saya lihat di media ternyata kota Palu ditimpa musibah pada saat itu. Pada pukul 6 sore itu ya. Sore. Itu memang maghrib. Sudah
deadline waktu saya harus terbang kembali ke ibu kota. Iya. Ibu kota Palu ya, bukan ibu kota Jakarta. Iya. Dan pada saat itu ketika saya cek kembali tiket saya, ternyata saya tidak bisa terbang ke Palu. Karena situasi bandara pada saat itu rusak total juga. Rusak total. Ya, memang waktu itu tidak bisa pesawat bandara. Iya, tidak bisa. Saya cari solusi dan sebagainya, dari pihak bandara mengatakan bahwa saya harus nginap dulu atau mungkin ditunda penerbangannya, menunggu situasi kota Palu harus pulih dulu. Itu di bandara mana itu? Bandara Adi Sucipto. Jogja. Oh iya, oke. Jadi pada saat itu saya menginap di BEM UST. Iya, dengan teman-teman pada saat itu 3 hari di situ. 3 hari sekaligus dengan upaya yang ada, saya juga mengajak teman-teman UST dan konsultasi beberapa teman-teman untuk penggalangan dana untuk korban bencana di Kota Palu pada saat itu. Oh, berarti jadi pada saat kejadian itu memang sudah rencana mau terbang ke Palu tanggal 28. Tapi karena bencana tiba-tiba akhirnya tiketnya tidak bisa, pesawatnya tidak bisa terbang ke Palu, tidak ada pesawat ke Palu. Akhirnya mengungsi ke BEM UST. Nah, itu berapa hari di BEM UST itu? Di BEM UST saya berada 3 hari. Setelah saya cek kembali ke bandara, belum diizinkan kembali. Karena pada saat itu lagi-lagi bandara kita belum bisa landing pesawat, yang bisa landing di situ hanya Hercules. Nah, setelah saya cari lagi link dan akses mau terbang pakai Hercules juga tidak dibolehkan. Nah, begitu. Karena pada saat itu situasi tanah di Kota Palu masih bergerak. Nah, dengan ada fenomena alam yang sangat viral pada saat itu, likuifaksi. Jadi berapa hari baru bisa kembali ke Palu pasca pembatalan tiket pesawat itu? Ya, jadi pasca pembatalan tiket itu saya 3 hari di Jogja, keempat harinya baru bisa terbang. Terbang itu pun belum bisa juga masuk di Kota Palu. Kemana lagi? Saya hanya bisa dikasih opsi terbang di situ 2 tempat, Manado atau Makassar. Nah, karena pada saat itu tadi lagi-lagi alasan pihak bandara, kita punya akses belum ada. Nah, jadi saya pilih pada saat itu di Bandara Hasanuddin di Makassar. Saya terbang di situ di Makassar selama 7 hari atau 1 minggu. Nah, salah satu dan itu yang saya telepon salah satu dosen IAIN Palu. Yang mengambil saya untuk bukan diamankan, maksudnya untuk diperlakukan selaku korban bencana, walaupun saya tidak rasakan itu guncangan yang 7,4. Terus dari Makassar itu berapa lama baru bisa tembus Palu pada saat itu? Iya, di Makassar pada saat itu 1 minggu. 1 minggu ya? 1 minggu juga, karena ketika saya mengupayakan jalur akses darat, ternyata jalan dari Mamuju masuk ke Sulawesi Tengah itu putus jembatannya. Tidak ada juga. Menunggu perbaikan itu, saya di teman-teman UIN Alauddin Makassar juga mengadakan penggalangan dana di lampu merah. Sebagai wujud bahwa saya sebenarnya berpartisipasi untuk meringankan beban masyarakat Kota Palu pada saat itu selaku pimpinan kampus. Oke, jadi luar biasa ya. Jadi memang karena memang di isu yang beredar begitu ya, bahwa Presma IAIN Palu melarikan diri pada saat gempa terjadi, saudara-saudara. Jadi alhamdulillah sekarang kita berhasil kita hadirkan dan itu bisa terkonfirmasi langsung ke teman-teman semua. Nah, saya kembali ke Ketua Senatnya lagi. Apa yang Anda rasakan pada saat itu dalam situasi Anda melihat puing-puing bencana, puing-puing bangunan yang di mana-mana, aktivitas kelembagaan tidak bisa dilaksanakan, dan pada saat itu Anda kehilangan partner. Iya kan? Presmanya tidak ada, berarti Senat menjadi pemimpin tunggal pada saat itu. Nah, apa yang Anda rasakan? Waktu itu ada konfirmasi tidak dari Presma IAIN? Ada ya? Saya selalu kontak-kontak dengan beliau. Oh, berarti ada konfirmasi ya? Ada konfirmasi. Jadi teman-teman semua, kalau di saya secara pribadi, saya melihat bahwa ini yang harus diambil contoh oleh pemimpin-pemimpin lembaga sekarang. Jadi ketika Presmanya tidak ada, Senatnya langsung inisiatif untuk mengambil alih tampuk kekuasaan, saling bersinergi dengan komunikasi yang terbatas pada saat itu ya. Jadi luar biasa, dan ini perlu jadi jadi pembelajaran untuk teman-teman semua. Oke, kita kembali lagi. Berarti pada saat September bencana, di bulan Oktober, November, Desember, BEM waktu itu sudah tidak bisa bikin kegiatan sama sekali, DEMA waktu itu.
Kalau Dema buat. Buat ya? Iya, Sempat buat dengan satu kegiatan yaitu Dema Peduli. Dema Peduli. Dema Peduli yang dimana dari kebijakan dan hasil rapat pengurus BEM dengan anggaran yang ada tersisa di birokrasi kita cabut. Yeah. Dananya kemana? Kita alihkan ke seluruh mahasiswa Palu yang tinggal di posko-posko pengungsian. Iya, posko-posko pengungsian dengan menghubungi Pak Senat bagaimana di mana semua titik-titik mahasiswa pada saat itu. Iya, seperti itu. Jadi waktu itu setahu dari Presma dan Senat ada tidak korban dari IAIN Palu mahasiswanya pada saat itu? Iya, Ada. Ada ya? Ya. Tapi itu sudah pernah dikunjungi? Ya. Maksudnya keluarganya atau bagaimana? Ya, sudah sempat pada saat itu ya? Oke. Jadi sahabat-sahabat kampus semua, yang paling terpenting sebenarnya dalam mengurusi lembaga dari cerita kedua tokoh kita barusan tadi ini, yang paling terpenting itu adalah saling percaya, saling koordinasi dan sambil saling mengisi kekosongan yang ada. Artinya sinergitas itu harus ada di masing-masing pimpinan lembaga kemahasiswaan. Berarti Pak Senat waktu itu kongres mahasiswa bagaimana kondisinya? Ya. Itu diadakan di bulan apa dan di mana lokasinya? Karena waktu itu kan posisi kampus hancur total itu. Itu kira-kira di mana dilaksanakan? Ya. Kebetulan program kerja Senat itu memang harus mengadakan namanya kongres. Waktu 28 September memang gedung-gedung itu hancur semua. Iya, iya. Tapi pada saat itu aula masih tersisa. Iya. Aula IAIN Kampus, IAIN Palu. Ketika itu saya berbicara kepada Warek 3 bahwa saya mengharuskan untuk menjalankan fungsi saya. Iya, tugas. Ya, tugas saya untuk menjalankan kongres. Iya. Maka Bapak harus mengizinkan saya untuk memakai aula. Iya. Di samping itu dia mengiyakan. Saya melaksanakan di bulan Desember. Oh, tetap Desember. Bulan Desember ya, tanggal 5 kalau tidak salah. Oh, iya. Oke, jadi bukan hanya soal bencana, kedua tokoh kita ini pernah melewati fase. Jadi tadi itu fase yang kira-kira agak fase-fase sulit ya. Tapi mereka berdua ini sangat beruntung. Kenapa? Karena di masa kepemimpinan mereka berdua ini, IAIN Palu itu menjadi tuan rumah AICIS. Iya. Di mana seluruh PTKIN seluruh Indonesia itu berkumpul di Palu, di IAIN Palu untuk menggelar kegiatan AICIS itu. Iya. Nah, kira-kira bagaimana rasanya menjadi Presma yang memimpin pada saat itu? Iya. Itu menjadi kebanggaan tersendiri atau bagaimana itu? Secara pribadi itu kebanggaan. Kebanggaan. Ya, karena pertama jarang ada event besar dilakukan di kampus yang ketika pada situ Presmanya tersitu. Alhamdulillah saya pada saat itu sebagai Presma IAIN Palu dan saya melakukan yang terbaik untuk mendorong semaksimal mungkin dengan sisa puing-puing bangunan yang ada dan alhamdulillah kita berhasil mengadakan satu AICIS dan event itu yang mungkin tidak ada cacat. Oke, jadi setelah AICIS itu menjadi salah satu penilaian khususnya di Kementerian Agama bahkan PTKIN seluruh Indonesia untuk bagaimana kelayakan IAIN Palu itu untuk alih status menjadi UIN, ya kan? Apalagi sekarang kita lihat sebagai alumni kita melihat bagaimana usaha besar dari seluruh pimpinan dan sivitas akademika IAIN Palu untuk memastikan IAIN Palu itu beralih status menjadi UIN Palu. Nah, kira-kira menurut Presma Takdir tahun 2018 dan Ketua Senat, menurut kalian berdua IAIN Palu sekarang sudah layak tidak jadi UIN? Dari Presmanya dulu. Kalau dari kacamata pandang saya melihat IAIN Palu sekarang yang ketika selesai 2019 kita di wisuda 2019 dengan ada isu bahwa IAIN Palu akan menjadi UIN, alih status ke UIN. Yang pertama syarat alih status itu kita harus memiliki dosen-dosen yang berkapasitas di bidang ilmu disiplinnya. Nah, kalau kita melihat dari segi bangunannya, dari fisiknya mungkin IAIN Palu kategori layak. Nah, tapi ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pihak kampus. Oke, jadi intinya mendukung atau tidak IAIN Palu menjadi UIN ini? Iya, selaku alumni saya mendukung. Mendukung IAIN Palu alih status sebagai UIN IAIN Palu. Oke. Kalau Bro Fajar bagaimana? Mendukung tidak IAIN Palu alih status jadi UIN? Kalau saya ada dua. Satu layak dan satu tidak layak. Iya.
Kenapa saya bilang ini jujur, pemirsa harus tahu juga waktu di masa jabatan kami itu kami dapat kunjungan dari Komisi 9 DPR RI. Dikatakan bahwa kalau misalnya IAIN alih status ke UIN, dia harus mempunyai 10 guru besar baru bisa alih status. Salah satu syarat. Tapi layaknya juga karena ada SK yang turun dari kementerian, satu provinsi itu harus ada UIN. Makanya saya itu mendukung SK Kementerian Agama menjadi IAIN Palu menjadi UIN. Karena SK itu turun. Dengan satu catatan, seluruh komponen kampus itu diperbaiki dari sistemnya dulu karena tidak gampang menjadi salah satu UIN di salah satu daerah. Itu harus benar-benar kapasitas yang sebagaimana visi rektor IAIN Palu, berdaya saing dan bermutu dan berdaya saing. Ini yang harus menjadi masih diingat juga ya? Iya, masih ingat. Luar biasa ya. Ini yang harus menjadi kita punya cikal bakal ke depan untuk melangkah di IAIN Palu. Sehingga saya mengharapkan kepada IAIN Palu seharusnya pimpinan pimpinan kita perbaiki tatanannya dulu. Dari sistemnya agar bagaimana mahasiswa ini benar-benar merasakan bahwa memang IAIN Palu sudah layak jadi UIN Alauddin. Jadi UIN, UIN Palu ya. UIN Palu dan bisa menyaingi UIN Alauddin. Jadi pada prinsipnya mereka berdua ini mendukung IAIN Palu alih status jadi UIN, tapi tetap memperhatikan semua bobot yang harus selayaknya dipenuhi oleh pihak kampus. Jadi kita mungkin berada di sesi terakhir. Saya memberikan kesempatan kepada kedua tokoh ini untuk memberikan pesan-pesan dan juga motivasi kepada mahasiswa di seluruh Indonesia yang sekarang ini mengurusi pergerakan dan juga lembaga-lembaga organisasi kemahasiswaan. Saya mulai dari Saudara Takdir, kira-kira apa pesan-pesannya untuk pemirsa setia channel General Campus? Silakan. Jadi untuk mahasiswa, seluruh mahasiswa seluruh mahasiswa yang pertama, dalam perjuangan itu tidak ada tempat untuk perasaan pribadi. Karena kenapa? Kita memperjuangkan salah satu hak yang dimana adalah notabene-nya masyarakat. Dan yang kedua, dalam sebuah perjuangan itu jangan selalu baper tadi, baper. Karena kenapa? Tidak bisa harus isu itu mengatakan ini layak diperjuangkan atau tidak. Seperti itu. Ini sedikit-sedikit lagi ambil minta toa ini, bakar bandin. Jadi kayak memang begini kalau aktivis lagi kasih pesan-pesan itu yang kayak orasi, sedikit-sedikit lagi bakar bandin. Lanjut. Saya hanya mau memperlihatkan bahwa sebagai generasi bangsa hari ini, kita harus keluar secara merdeka, secara intelektual, intelektual, sehingga apapun kesan pendapat kalian akan disampaikan ke publik itu kalau bisa tampilkan dengan yang energik. Biar para pemirsa General Campus ini menganggap bahwa channel ini benar-benar mendidik dan beredukasi. Siap. Sudah? Dan yang terakhir. Yang terakhir. Silakan. Pokoknya waktunya Komi saya kasih banyak-banyak. Dan yang terakhir sekali ini saya sampaikan adalah laki-laki itu layak luka. Karena kenapa? Laki-laki tanpa luka, laki-laki tanpa cerita. Ini naluri playboy yang keluar lagi. Ini kalau begini sudah bukan aktif, jadi Boril lagi dia, jadi Ariel. Silakan Pak Senat. Kira-kira apa pesan untuk mahasiswa sekarang di seluruh Indonesia yang menyaksikan tontonan kita, tayangan kita pada hari ini? Jadi saya tidak terlalu banyak mungkin memberikan pesan. Tapi saya hanya menekankan kepada mahasiswa, seluruh mahasiswa khususnya IAIN Palu, karena saya alumni IAIN Palu. Boleh. Ketika ada isu yang turun ke mahasiswa, itu jangan dipilah-pilah. Perjuangan mahasiswa ini bukan hanya karena kepentingan pribadi. Apapun itu kita harus lawan. Karena kita agen of change dan agen of control mahasiswa. Jadi tidak ada yang bisa merubah mindset kita berpikir bahwa ada kepentingan kita di sana. Jadi bersatulah ketika ada isu yang terjadi bersatulah untuk memperjuangkan hak-hak rakyat maupun hak-hak mahasiswa. Terakhir saya memotivasi kepada kawan-kawan ketika jalan mahasiswa ini tidak ada yang lurus. Dia harus melewati 2 jurang
untuk mencapai kesuksesan. Ya. Kemudian saya mau tekankan kepada mahasiswa, jadilah mahasiswa yang berguna, bermanfaat bagi masyarakat ke depan ketika sudah selesai. Ya, terima kasih. Oke, jadi terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah mau meluangkan waktunya untuk berbagi tentang pikiran dan pengalaman selama menjadi mahasiswa. Oke, jadi teman-teman semua sebenarnya masih banyak yang ingin kita bicarakan, tapi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena ini saya lihat sedikit-sedikit lagi saya perpanjang sesi diskusinya ini sudah mau bakar ban. Jadi kita akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa terus setia ikuti konten-konten kita berikutnya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.